Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Tumbal Nyowo Sedulur bagian ketiga. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan update cerita terbaru dari saya. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca cerita dari Meme Mayang, akan saya tampilkan linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Pak Lek terkejut dengan pengakuanku. Baru kali ini aku melihat Pak Lek begitu takut, diiringi dengan derai air mata yang membasahi pipinya. Terus aku harus gimana, Bu? Masih dengan suara gemetar. Coba kamu ke rumah Pak Amsar, minta untuk datang ke sini. Iya, Mbok, aku ke sana sekarang. Seketika itu Pak Lek bergegas mengendarai motornya untuk menjemput Pak Amsar. Sembari menunggu Pak Lek menjemput Pak Amsar, nenek kembali masuk ke dalam kamar Bule. Kali ini aku tidak ikut masuk karena yang sudah cukup takut. Aku lebih memilih menunggu di ruang tamu bersama Titi. Kamu gak apa-apa? Aku ikut atau tinggal di Madiun sementara, kataku. Iya gak apa-apa, aku gak mau pisah sama ibu, kata Titi menangis. Bule udah lama kayak gini, kataku sembari menghapus air mata Titi. Enggak, pas aku kecil ibu gak pernah kayak gini. Cuman biasanya sering ngomong sendiri atau ketawa sendiri. Tapi gak pernah sampai kayak gini. Kalimatnya terputus. Sejak kapan jadi kayak gini? Ibu dulu sayang banget sama aku. Apapun yang aku mau selalu diturutin. Ibu selalu ngajak ngomong aku, selalu ngajak aku main. Tapi pas itu malam tanggal 12 Januari aku ulang tahun ke-7. Malam itu aku tidur di kamarku sendiri karena ibu sama ayah udah janji besok di hari ulang tahunku mau ngajak aku ke pasar malam. Aku tidur lebih awal, tapi aku kebangun jam 12 malam. Soalnya aku ngerasa perutku perih. Ternyata ada Ibu bawa pisau ditempelin di perutku. Sembari Titi menunjukkan bekas goresan luka yang sudah menghitam. Kurasa ada 8 cm panjangnya. Aku langsung menangis, langsung teriak memanggil ayah. Terus ayah datang nyadarin ibu. Ibu akhirnya menangis sampai gak pernah lagi ngajak ngomong aku. Bahkan ngajak main gak pernah. Aku gak tahu kenapa. Aku gak tahu punya salah apa sama ibu. Tapi aku sayang ibu, gak mau pisah sama ibu. Tangisnya semakin membuat suaranya terbata-bata. Iya udah, cup. Gak apa-apa, Titi hebat kok, kataku saat itu. Tak terasa 15 menit sudah kami menunggu kedatangan Pak Amsar. Suara motor Pak Lek pun kian mendekat. Pak Amsar dengan Pak Lek cepat-cepat melangkah ke kamar Bule. Kami pun mengekori mereka. Saat membuka kamar Bule, Pak Amsar langsung melihat aksara Jawa yang Bule tulis itu dengan mata kaget. Ini apa? Tanya Pak Amsar. Saya nggak tahu, Pak. Sari yang nulis dan melarang saya untuk melepaskannya, kata Pak Lek. Kemudian Pak Amsar mendekati Bule. Ekspresi Bule saat itu kembali normal, tapi tidak seperti tadi yang meringis melihatku. Pak Amsar kemudian membacakan sesuatu, entah apa. Pak Amsar ini seorang kiai, mungkin dia membaca ayat-ayat suci. Wallahu alam. Dan saat dirasa aman, Pak Amsar mengambil jenang sengkolo itu, lalu mendulangkan sesendok kepada Bule. Tapi Bule menolak. Bule justru minta piring yang berisi jenang itu dari tangan
Pak Amsar. Kami sedikit lega. Ternyata bule mau makan sendiri. Tapi salah dugaan kami. Jenang itu bule makan tanpa menggunakan sendok. Ia makan menggunakan mulut seperti anjing. Tidak, tidak bule makan, tapi bule kumpulkan di mulutnya sebelum ia memuntahkan jenang itu. Aku merasa wajah bule berbeda lagi, seperti kakek-kakek. Kemudian menyeringai mengejek. Saat itu aku dan Titi dijauhkan oleh Pak Lek keluar kamar, menyiksakan Pak Amsar dan bule. Pintu itu pun ditutup, jadi kami masih bisa melihat apa yang terjadi. Pak Amsar meracik air putih ke wajah bule, dan bule berteriak-teriak dan dengan suara seorang kakek-kakek. "Ono urusan opo kowe bocah?" gertak bule mengerang wajah marahnya. "Sinten sampeyan? Cakep kageng ganggu keluarga punik," jawab Pak Amsar sambil terus meracikan air. "Kowe ora ono urusan, bocah iki arep terus dadi inang lawase aku. Aku durung diwenehi tumbal karo perjanjian," jawab bule. Artinya bule akan terus menjadi inang selama bule diberikan tumbal sesuai dengan perjanjian. "Napa mawon perjanjian niku? Mboten sambatipun kalih sari, Mbah," jawab Pak Amsar. Artinya apapun bentuk perjanjian itu tidak ada hubungannya dengan sari. "Kowe ora arep bisa ngusir aku kejaba nyawa bocah iku melu aku," jawab bule. Yang artinya kau tidak akan bisa mengusirku kecuali nyawa bule ikut bersamanya. Seketika kami semua menangis mendengarnya, dan Pak Amsar kembali merapalkan doa-doa untuk bule. Dan setelahnya bule tidak sadarkan diri. Sambil menunggu Pak Amsar dan Pak Lek yang kembali mengurusi bule di dalam kamarnya, aku, Titi dan Nenek kembali untuk mengurusi sisa jenang sengkolo yang akan dihanyutkan ke sungai. Dalam perjalanan menuju sungai, aku bertanya pada Nenek, "Bah, bule udah lama kayak gitu?" "Iya, Nduk. Ada kisah di balik semua yang terjadi sama bulekmu." "Kisah apa, Mbah?" "Belum waktunya kamu tahu. Bule sudah 25 tahun lebih seperti ini. Kamu tanya mamamu saja, dia tahu." Singkat cerita, kami tiba di sungai belakang rumah Pak Kamidi. Nenek melarungkan jenang sengkolo terbungkus daun jati. Saat itu masih pagi, matahari masih memancarkan teriknya. Di seberang sungai aku melihat sosok sedang berdiri memperhatikan kami di bawah rimbunnya pepohonan. Orang itu tinggi, mungkin 2 meter. Dia juga kurus kering, berwajah putih pucat. Dan yang paling aneh, tangannya pendek dengan jari yang hanya berjumlah 2 dan berselaput. Aku langsung memejamkan mata, menahan tangis agar suasana tidak tambah runyam. Sosok itu tidak terlalu jauh dari keberadaan kami. Mungkin 5-7 meter, karena yang pasti aku bisa menangkap dengan jelas perwujudan sosok itu. Entah itu apa, yang jelas aku selalu menuruti pesan bapak untuk diam saja. Setelah nenek selesai melarungkan jenang itu, kami pun kembali ke rumah. Kami melihat kondisi bule yang saat itu masih tidak sadarkan diri. Pak Amsar masih terjaga di sana untuk beberapa jam mengantisipasi apabila bule menunjukkan gelagat aneh, sambil berbincang dengan Pak Lek. "Yan, lebih baik Sari kamu bawa ke daerah Gunung Kidul. Di sana ada kiai yang sepertinya bisa mengatasi Sari," kata Pak Amsar. "Namanya siapa nggih Pak?" tanya Pak Lek. "Mbah Marto," terang Pak Amsar. "Sebenarnya sejak kapan kamu tahu Sari seperti ini?" "Dari 10 tahun yang lalu Pak. Saya menikah dengan Sari di umurnya yang ke-25. Sari adalah teman SMP saya.
saya sudah menyukai saat SMP. Karena dia termasuk anak yang menjadi idola di desa ini. Saya tidak berani mengungkapkannya. Saat itu Sari masih terlihat seperti orang normal. Sampai saat kami sudah dewasa, saya memberanikan diri untuk melamarnya. Saat itu saya sebenarnya sudah merasa ada yang salah dengan Sari karena dia tidak pernah mau makan sayur. Dia hanya mau makan daging setengah matang. Makan buah pun juga hanya mau apel merah. Saat itu aku tidak banyak bertanya karena rasa sayang saya jauh lebih besar. Mendapatkan Sari sudah cukup bagi saya, Pak, untuk menemaninya sampai kami tua. Seiring tahun berjalan, pernikahan kami normal-normal saja. Menginjak kelahiran Titi di tahun ketiga pernikahan kami, Sari tiba-tiba yang tadinya tidak pernah mau sholat, ini sholat, namun sholatnya aneh, selalu menyeringai bersedekap dan hanya berdiri kemudian duduk, tidak ada ruku ataupun sujud. Sari juga selalu membaca bacaan yang aneh. Saya pun tidak tahu artinya apa. Sampai menjelang 40 hari kelahiran Titi, Sari tiba-tiba menyadari tidak mau diganggu dan hanya makan nasi putih dan air putih. Sari juga selalu membasuh perut besarnya itu dengan bunga kuburan. Karena merasa ada yang tidak beres, saya berusaha mencari orang pintar. Saat orang pintar itu datang ke rumah, beliau kaget melihat kondisi Sari. Beliau mengatakan bahwa Sari jiwanya sudah tidak ada. Sukmanya sudah diganti dengan sosok peliharaan kakek buyut. Sosok itu sangat kuat, berisiko bagi Sari apabila harus dilakukan ritual di usia kandungannya yang mendekati hari persalinan. Orang pintar itu berpesan kepada saya, sembari meninggalkan sebuah jimat yang wajib saya berikan pada anak saya saat ia akan menginjak usia 7 tahun. Saat hari persalinan, kondisi Sari tidak stabil karena kurangnya gizi yang cukup parah, dehidrasi dan keadaan Sari yang lemah sehingga tidak memungkinkan untuk persalinan normal. Kami memutuskan untuk melakukan dengan cara sesar. Buih air mata Pak Le mengenang saat mengingat momen kelahiran Titi. Saya bersumpah saat melihat kondisi Sari saat itu sangat hancur hati saya. Saya tidak ingin kehilangan Sari dan anak saya, Pak. Saya kemudian sholat dan berdoa di musola rumah sakit, meminta agar kedua malaikat dunia saya itu diberikan perlindungan. Allah Maha Besar, Allah Maha mendengar doa saya. Setelah saya kembali, saya mendengar suara anak saya, anak yang kuat bertahan, bahkan dari saat itu masih berada dalam kandungan. Sampai saat ini dia menghadapi cacian teman-temannya karena kondisi ibunya. Singkat cerita, kami pulang dari rumah sakit saat itu. Sari normal, ia mau menggendong Titi, menyusui selayaknya ibu. Namun malam itu niat saya akan menguburkan ari-ari Titi. Tapi saya lupa belum membeli bunga untuk nyekar dan diberikan di atas gundukan tanah tempat ari-ari itu nantinya akan saya kubur. Saya tinggalkan Sari sebentar. Saat itu Mbok juga masih mengurusi hal lainnya. Namun saat saya kembali ke rumah, ari-ari itu sudah tidak ada. Saya bertanya pada Mbok, apa ari-ari itu di mana? Mungkin tadi saya lupa, tapi Mbok bilang tidak tahu. Kami pun mencari cara di mana ari-ari itu, sampai firasat saya mengatakan mungkin Sari tahu, meskipun mustahil baginya untuk berjalan di hari ketiga bekas operasi sesarnya. Saat mendekati Sari yang saat itu menggendong Titi dengan berbaring di atas kasur dengan posisi duduk, dia menyanyikan lagu untuk Titi. Anehnya dengan tembang Jawa, bukan lagu anak pada umumnya. Namun alangkah terkejutnya saya saat melihat gigi Sari yang bercak berwarna merah. Begitupun kuku di jempolnya yang masih
memegang barang seperti usus, tetapi tinggal sedikit. Pak Lek mengusap air matanya yang kian berderi. Saya kemudian menangis melihat kondisi Sari yang tidak masuk akal ini. Saya berusaha untuk melepaskan usus kecil itu dari genggaman Sari dengan mencium kepalanya dan mengatakan bahwa ini adalah anak kita, ini buah hati kita. Pelan-pelan Sari mau melepaskannya dan dia juga berubah ekspresi serta menangis. Kemudian Titi kubawa untuk kuserahkan kepada Mbok. Sembari aku menceritakan semuanya, kemudian aku bergegas menuju depan teras untuk mengubur sisa ari-ari Titi. Usus kecil dengan panjang tidak lebih dari 3 cm. Pak Lek mengusap air matanya. Setelah kejadian itu semuanya normal, Pak. Hanya tingkah Sari yang sholat tidak sebagaimana mestinya, yang setiap hari ia lakukan menjelang maghrib. Selebihnya tidak ada kejadian aneh. Rumah tangga kami bahagia penuh dengan tawa. Sampai di malam ulang tahun Titi yang ke-7, saya lupa memberikan jimat itu pada Titi karena saya ketiduran di depan TV. Saat bangun jam menunjukkan pukul 12 lebih sedikit. Saya terbangun karena suara tangis Titi. Cepat-cepat saya menemui Titi di kamarnya. Saya melihat Sari di sana dengan pisau dapur diletakkan mengiris perut Titi. Sampai sekarang bekasnya pun masih ada. Cepat-cepat aku bacakan ayat suci yang aku bisa untuk menyadarkan Sari. Semenjak itu sampai hari ini Sari semakin bertingkah tidak wajar. Jelas Pak Lek mengakhiri ceritanya. Pak Ansar pun tercengang mendengarkan cerita Pak Lek. Aku pun yang diam menguping dengan Titi juga merasa tidak percaya. Ini lebih serem dari film horor yang pernah aku tonton dengan Bapak. Titi hanya diam, menangis pun sepertinya dia sudah tidak bisa. Namun pernyataan Pak Lek masih belum menjawab ada apa dengan Bule. Asal mula Bule seperti ini karena Pak Lek menemui Bule saat Bule berumur 25 tahun. Padahal kata nenek, Bule seperti ini sejak umur 7 tahun. Karena saat itu juga sudah menjelang sore, Pak Ansar kemudian pamit untuk pulang setelah memastikan keadaan Bule baik-baik saja. Bule saat itu masih tidak sadarkan diri, padahal sudah sekitar 5 jam terhitung. Malam pun kini tiba. Kami memutuskan untuk tidur di depan TV kembali, kecuali Bule. Tentu saja yang masih tidak sadarkan diri. Jam menunjukkan pukul 12 dini hari. Aku terbangun, tak kalah melihat bunyi gagang pintu bergerak, seperti ada orang yang berusaha untuk masuk. Karena sudah ada pengalaman sebelumnya yang tidak enak, aku membangunkan nenek. Kami sepakat untuk tidak membuka pintu itu, tapi lebih memilih untuk melihat dari balik jendela kecil dekat pintu. Saat nenek melihatnya, nenek tidak menemukan siapapun dengan gagang pintu itu kini berhenti. Nenek kemudian kembali untuk tidur, namun aku masih penasaran. Benarkah tidak ada orang atau nenek yang salah lihat? Aku mengambil kursi untuk pijakan agar tubuh pendekku bisa melihat jendela itu. Yang benar saja, aku melihat ada orang dengan jubah berwarna hitam, memakai tongkat dari kayu berada di depan pintu. Aku tidak mengetahui wajahnya karena tertutup dengan jubah. Seketika aku turun dari kursi dan berlari menghampiri nenek. Masih diam, kembali tidur. Keesokan harinya kami masih mendapati Bule tidak sadarkan diri. Bule seperti itu sampai 3 hari. Entah sudah hari keberapa aku di rumah nenek. Saat hari di mana Bule terbangun, Bule kembali normal. Bule merasa lapar dan mau untuk makan ayam goreng serta nasi. Hari berikutnya normal, sudah tidak ada lagi kejadian ayam atau kucing yang mati. Karena setiap malam Selasa dan Jumat, Pak Lek bersiaga menjaga Bule. Semua keadaan menjadi tenang. Bule kembali mau bermain dengan kami. Aku juga bisa melihat wajah bahagia Titi
yang sudah lama hilang saat itu. Sampai suatu sore bule mengajakku dan Titi untuk membeli sate ayam. Titi sangat antusias karena sudah lama tidak pergi dengan bule. Tapi aku masih ragu sebenarnya mengingat pesan mama yang tidak memperbolehkanku ikut dengan bule keluar rumah. Tapi saat itu bule memaksaku. Titi pun demikian. Ya sudahlah, pergilah kami bertiga dengan sepeda pancal. Bule yang mengendarainya, Titi di tengah, dan aku paling belakang. Pergilah kami di suatu kedai sate ayam. Bule memesankan untuk kami 2 porsi ayam dibungkus dengan sambal dipisah. Namun bule juga meminta 1 porsi lagi sate mentah dibungkus. Pikirku saat itu mungkin bule mau memasaknya sendiri di rumah. Pulanglah kami bertiga. Sampai di rumah, aku dan Titi makan dengan lahap sate itu di ruang tamu. Karena aku merasa haus, aku berinisiatif untuk mengambil air di dapur. Saat aku membuka pintu dapur, kudapati bule memakan sate mentah itu. Aku langsung mengurungkan niatku, menutup pintu sepelan mungkin agar bule tidak menyadari keberadaanku yang sempat melihatnya beberapa menit itu. Namun karena memang pintu itu sudah tua, pintu yang kuusahakan tertutup pelan itu berbunyi kriat. Adegan selanjutnya sudah bisa kalian tebak. Bule menoleh melihat ke arahku dengan wajah yang tersenyum lebar, dengan gigi-gigi yang masih mengunyah, tentunya dengan mata yang melotot. Aku pun langsung lari mengajak Titi untuk bersembunyi di dalam kamar. Sepertinya Titi pun sudah paham. Singkat cerita, setelah kejadian sate itu, dalam beberapa hari sebelum masa liburku habis, bule tidak bertingkah aneh lagi. Namun masih setiap malam kudapati suara orang mengetuk pintu, menggerakkan gagang, dan agaknya kami semua tahu itu bukanlah manusia, memilih mengabaikannya. Suatu pagi aku masih ingat, 3 hari sebelum aku pulang, sudah lama juga kami tidak bermain dengan Yaya. Kami memutuskan hari itu untuk kembali bermain dengan Yaya, menghampirinya ke rumah. Sebelum kami mengucapkan salam dan memanggil namanya, Yaya sudah ada di sisi pinggir rumahnya. Tepat kami bermain dulu, masih dengan pakaian yang sama. Tapi saat itu bedanya, Yaya membawa boneka beruang kecil. Mau main boneka? Kata aku. Enggak, ini boneka diberi mama sama papa, katanya. Aku kurang 3 hari lagi pulang, kataku. Kemana? Di sini saja, kata Yaya. Enggak, aku harus pulang, harus sekolah. Kamu emang gak sekolah? Katanya. Enggak boleh sama mama papa, jelas Yaya. Agaknya aku sedikit mengerti, bukan masih belum curiga. Aku mengerti karena ada beberapa temanku di Madiun yang lebih memilih homeschooling, menghadirkan guru ke rumah. Biasanya orang-orang kaya seperti itu. Dan si Yaya ini melihat dari pakaiannya yang bagus dan rumahnya yang besar itu, agaknya dia orang kaya, pikirku saat itu. Oh, homeschooling ya, tebakku. Tidak ada jawaban, dia hanya diam. Tanganmu kenapa sih dingin? Protes Titi saat berusaha mengajak Yaya mencari daun-daun untuk bahan masak-masak kami. Enggak apa-apa, rumahku memang dingin, beda dengan rumahmu, jelas Yaya. Percakapan mereka masih bisa kujangkau dengan indraku. Enak banget, boleh enggak aku main ke dalam rumahmu? Kapan-kapan pas Galuh udah pulang. Jangan, mama papaku enggak suka. Ya, gerutu Titi. Saat itu kami bermain sampai larut sore, seperti biasanya setelah kami pamit. Tapi saat itu aku dan Titi memutuskan untuk putar balik melewati sungai mencari jenang nenek saat itu
tersangkut atau tidak. Kami mengitari sungai. Kembali aku melihat di seberang sungai itu sosok yang sama, tempat yang sama. Si badan panjang dengan tangan mini itu memandang kami. Aku buru-buru menggandeng tangan Titi untuk berlari. Aku pastikan Titi tidak melihatnya karena dia justru tertawa-tawa saat aku ajak lari. Sepertinya dia cengengesan karena senang aku ajak lari. Padahal aku sedang ketakutan saat itu. Singkat cerita, kami berhasil menyusuri sungai itu. Tiba kamilah di samping kebun tela yang dipenuhi ilalang setinggi 1 meter. Kami pun ngos-ngosan saat itu karena berlari dengan sekuat tenaga. Kamu tuh mau ngajak balapan, malah gandeng aku, gimana sih? Celoteh Titi. Diam deh, kataku yang masih ngos-ngosan mengatur napas. Ini jam berapa ya, Ti? Tanyaku. Entah, tapi aku udah dengar azan asar tadi. Jam 4:30 mungkin, jawabnya enteng sembari membersihkan kakinya dari daun-daun yang menempel. Jantungku kembali berdetak kencang, mengingat kurang 30 menit lagi jam 5. Jam 5 di mana Mama berpesan agar aku berada di rumah. Bagi Titi yang tidak sensitif, mungkin ini biasa, tapi bagiku berbeda. Memang di jam-jam menjelang maghrib selalu ada saja hal-hal yang aku lihat. Ya udah, ayo cepetan pulang, sembari kurai tangan Titi. Kali ini kami berjalan karena sudah habis tenaga kami untuk lari-larian. Saat kami menyusuri kebun itu, kami mendengar suara krsek, krsek. Aku tidak bisa menirukan dalam tulisan ini, tapi suara itu seperti seorang sedang memasukkan sesuatu ke dalam kresek. Itu suara apa ya? Kataku. Burung kali, kan banyak burung di sini, jawab Titi. Kami tunggu di sini sebentar ya. Mau kemana? Aku ikut. Titi pun mengikuti. Saat aku membuka ilalang itu, kudapati seorang pria berumuran kurang lebih seperti Pak Lek. Orang itu memakai kaos oblong dengan wajah yang pucat, memegangi kresek berwarna hitam. Ada apa, Nduk? Cari apa? Katanya. Gak apa-apa. Saya kira siapa? Kataku lega. Emang kamu kira siapa? Sambil tersenyum. Innalillahi. Kepalanya terputus dari badannya dan terjatuh di ilalang itu. Masih dengan senyum. Badannya kemudian meraba-raba mencari kepalanya. Kemudian dimasukkan ke dalam kresek. Tanpa pikir panjang, aku langsung lari, menangis, berteriak sampai di rumah. Nenek menenangkan kami. Aku hanya diam. Namun Titi menceritakannya ke nenek. Nenek pun menasihati agar kami tidak lagi bermain di kebun itu. Aku semakin kaget saat Titi mengatakan padaku satu kalimat. Itu ayah Yaya, katanya sembari menangis. Aku hanya diam. Itu ayah Yaya yang aku lihat saat pertama kali kita ketemu. Ia menyelesaikan kalimatnya. Tubuhku gemetar membayangkan itu ayah Yaya. Berarti selama ini Yaya bukan manusia. Berarti selama ini kami bermain dengan hantu. Aku berani bersumpah saat menulis ini pun bulu kudukku masih merinding. Tepat setelah itu aku demam dan Pak Lek menelpon bapak mamaku untuk menjemputku. Karena menurut Pak Lek setiap malam aku selalu merancau memanggil-manggil mama. Saat ku tanya Pak Lek apakah mama bapak sering menanyakan kabarku saat ini, Pak Lek menjawab bahkan setiap hari bapak mama menelpon Pak Lek khawatir akan keadaanku. Tapi Pak Lek hanya menjawab tidak terjadi apa-apa. Alih-alih jujur dengan keadaan sebenarnya karena Pak Lek kasihan dengan Titi kalau aku tinggal sendirian. Singkat cerita, bapak mama menjemputku. Pak Lek baru menceritakan segala kejadian yang kualami selama kurang lebih 20 hari di sini. Cukup dengan cerita Pak Lek, mama semakin terburu-buru membawaku pulang ke Madiun.
meninggalkan Titi yang menangis saat itu. Ku tinggal pulang. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, kami tiba di Madiun. Mama masih menangis tak tentu arah dan mendengar percakapan Mama dengan bapak saat itu. "Pak, coba undang Arif ke sini," kata Mama. Arif merupakan warga desa kami yang mempunyai kemampuan indera keenam. Bukan dukun atau kiai, tapi Mas Arif ini kurang lebih sama seperti Om Hao, kisah Tanah Jawa, atau Kak Angga di jurnal Risa. Sore itu bapak langsung bergegas menemui Mas Arif, memintanya datang ke rumah. Mama khawatir jika terjadi hal di luar masuk akal padaku. Dengan beberapa kejadian yang kualami belakang ini, demam pun juga terlihat aneh. Sudah diminumi obat tetapi juga tidak kunjung reda. Aku merasa setiap kali mataku terpejam, seseorang memanggil-manggil namaku. Dan yang pasti itu bukan manusia. Aku menceritakan semua pada Mama. Oleh karena itu alasan Mas Arif diminta tolong oleh bapak. Bukan berarti kami tidak percaya kekuatan selain Allah. Cuma karena sakitku ini bukan sakit biasa, maka kedua orang tuaku berusaha dengan cara lain untuk menemukan obat untukku, karena obat medis tidak akan mempan. Singkat cerita, Mas Arif datang dan langsung menemui yang saat itu aku masih terbujur lemas di kasur kecilku. Mas Arif langsung memegang tanganku, memejamkan matanya. Kemudian tangannya berpindah ke kepalaku, masih memejamkan matanya. Bapak dan Mama terlihat was-was di pintu. Kemudian Mas Arif meminta bapak untuk diambilkan gula batu berwarna putih dengan segelas air. Bapak pun mengambilkannya di dapur. Diberikan bahan-bahan yang diminta Mas Arif dan dibacakan doa olehnya. Setelah Mas Arif selesai membacakan doa, aku pun disuruh meminum air itu. Setengahnya dipercik-percikkan ke sekujur badanku. Setelahnya Mas Arif berbincang dengan kedua orang tuaku di depan pintu. Aku masih bisa mendengarnya dengan jelas. "Pak, ini Galuh aman, nggak ada yang ikut," kata Mas Arif. "Tapi kenapa, Mas? Emangnya nggak turun-turun panasnya?" tanya Mama. "Jadi begini Bu, Galuh itu dari kecil paling dekat dengan kakeknya," tanya Mas Arif. "Kakek yang dimaksud ini adalah kakek dari bapak, kakekku di Madiun, ayah dari bapak. Karena bapak Mama punya toko di kota, mengharuskanku untuk tinggal di rumah bersama kakek nenek. Saat malam hari, aku bertemu dengan kedua orang tuaku. Kakek nenek Madiunku sudah wafat saat aku masih berumur 5 tahun. Kakek meninggal lebih dulu dan nenek menyusul 6 bulan setelahnya." "Iya Mas Arif, deket banget, nggak pernah mau lepas. Cucu kesayangannya soalnya. Ada apa emangnya?" jelas bapak. Mas Arif mengulas, senyum di wajahnya. "Pantas Pak, Galuh ini punya penjaga yang kuat. Kayaknya dikasih langsung turun-temurun dari kakeknya. Demamnya Galuh ini ada sangkut pautnya dengan penjaganya itu. Selama Galuh ke Ngawi, Galuh kan mengalami beberapa kejadian yang tak kasat mata. Galuh sedikit bandel, anaknya terlalu penasaran. Banyak makhluk yang tertarik mengganggu dia sampai membuat gampangnya penjaga dia terlalu ekstra. Galuh kedepannya akan terus kayak gini Pak. Karena dia itu anaknya memang sudah bakat dari lahir sensitif dengan hal-hal seperti itu. Dia akan terus gampang melihat hal-hal gaib. Ditambah dia punya penjaga yang ekstra ketat. Akan banyak makhluk dari dunia lain yang tidak menyukainya, namun enggan untuk mendekat atau melukai Galuh. Karena istilahnya penjaganya itu sudah berumur ratusan tahun, turun-temurun dari silsilah keluarga bapak. Jadi kedepannya saran saya,
Galuh lebih diberikan pengertian tentang ini. Karena kalau dia terus-menerus penasaran dan mencoba mendekati mereka, Galuh akan gampang sakit kayak gini, Pak. Terang Mas Arif. Mas Arif, sekalian saya mau tanya. Mas Arif bisa ngelihat dari sini apa yang terjadi dengan buliknya Galuh? Tanya Mama. Sedikit banyak saya tahu, Bu, papar Mas Arif. Kenapa, Mas? Kenapa adik saya bisa makan hewan hidup-hidup? Tanya Mama dengan suara serak. Saya tidak tahu pastinya, Bu. Yang ikut adik ibu itu siapa dan dari mana asalnya. Tapi saya yakin ibu lebih tahu cerita ini. Yang perlu sampaikan hanya adik ibu saat ini jiwanya sudah menjadi jaminan makhluk itu. Adik ibu merelakan jiwanya sendiri buat melindungi anaknya. Seharusnya jin itu sudah berpindah ke anaknya saat usia dia 7 tahun dengan meminum darah dari anak itu. Namun saat kejadian itu, dimensi lain jiwa adik ibu memberontak. Dia melawan dengan sisa energi yang dia punya agar jin itu tidak membawa anaknya. Dan akhirnya jin itu kini memegang kendali jiwa adik ibu. Maaf ibu, ibu bisa saya katakan ini pada adik ibu seperti mayat hidup. Jiwa yang sudah tidak ada di sana, sesekali dia akan sadar hampir 80%. Saat ini sudah tidak ada lagi. Untuk mengeluarkannya pun susah, Bu, karena perjanjian itu sudah bukan lagi dengan arwah atau setan, tetapi sudah dengan jin hitam. Dan hanya taruhan nyawa, Bu, jalannya. Maaf jika saya berkata seperti ini. Satu-satunya cara agar adik ibu bisa bebas dengan melahirkan anak lagi sampai genap ia berusia 7 tahun. Dan anak itu akan menjadi tumbal. Dan sampai saat itu adik ibu baru bisa terbebas dari jin itu. Mama tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tidak tega dirinya jika harus mengabari Pak Lek tentang apa yang Mas Arif katakan. Karena Mama tahu jauh di dalam sana Pak Lek sangat menyayangi Bulik. Dia akan melakukan apapun demi Bulik. Singkat cerita, aku menjalani kehidupanku di Madiun seperti biasa. Sekolah, bertemu dengan teman-teman manusia, juga bertemu dengan mereka yang tak kasat mata. Stop untuk cerita tentang masa sekolah SD ku, akan kubahas lain kesempatan. Sudah seminggu aku di Madiun. Kangen juga dengan Titi yang setiap hari menghabiskan waktunya denganku bermain sepuasnya, mengalami hal-hal aneh berdua. Sampai suatu hari aku meremek pada bapak untuk diteleponkan Pak Lek. Aku ingin berbicara dengan Titi. Bapak pun mengiyakan permintaanku, mengeluarkan HP untuk menghubungi Pak Lek jam 7 malam. Halo, assalamualaikum. Gimana Yan kabarnya? Tanya bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mas sehat. Mas gimana? Tanya Pak Lek di seberang sana. Alhamdulillah. Sari gimana Yan? Ini Mas, ada kabar aneh lagi dari Sari. Baru kejadian kemarin malam. Jelas Pak Lek. Buru-buru aku mendekat, memasang telingaku sebaik mungkin agar tidak terlewatkan satu kata pun kalimat Pak Lek. Innalillahi, kabar apa lagi? Resah bapak. Mendengar bapak berucap seperti itu, buru-buru Mama juga menghampiri bapak untuk mendengarkan cerita Pak Lek. Jadi gini Mas, udah lama Sari itu gak bertingkah aneh-aneh. Udah sedikit banyak kembali kayak dulu lagi. Ya kan aku tenang toh Mas, aku tinggal kerja, aku tinggal cangkruk pas malam. Soalnya udah lama juga gak kumpul sama tetangga. Takut dikira ada apa-apa kan. Ya sudah, pas itu aku rencana nobar sama Pak Kasim di rumah lihat bola. Malam itu jam 8. Aku udah pamit sama Simbok, Sari sama Titi. Belum ada Mas, aku tinggal 2 jam. Mbok nangis-nangis
menghampiri aku di rumah Pak Dikasim. Katanya aku disuruh pulang. Yo wis, aku pulang. Di perjalanan aku tanya Mbok ada apa, karena Mbok gak mau cerita pas di rumah Kasim. Kata Mbok Sari gak ada di rumah, padahal tadi pamit buat tidur pas aku berangkat. Lah aku tanya, emang ada pintu yang kebuka enggak? Kata Mbok, pintu samping rumah keluarga kebuka. Pas itu Mbok sama Titi di dapur lagi buatin jelly kesukaan Titi. Terus Mbok mau nawarin Sari, ceritanya balik ke ruang keluarga. Pintunya kebuka. Terus firasat si Mbok gak enak. Benar aja, dicari Sari ke kamar gak ada, dicari juga di sekeliling rumah gak ada. Ya wis Mas, akhirnya aku minta tolong Pak Kamiti buat bantu cari Sari lagi. Aku cariin di punden, sungai sampai ke rel kereta api. Tepat aku nemuin Sari dulu, gak ada. Akhirnya aku nemuin petunjuk. Pas itu Sari pakai jaket. Aku nemuin jaket Sari terjatuh di sekitar pasar, di mana pasar itu jauh Mas, letaknya dari rumah, udah mau deket jalan raya. Aku ada peling, apa Sari ke jalan raya ya? Aku udah nangis Mas, itu udah gak sanggup bayangin kalau terjadi apa-apa sama Sari. Aku langsung naik motor sama Pak Kamidi ke jalan raya. Pas aku sampai sana, aku lihat sergombolan warga lagi liatin sesuatu di pinggir jalan. Aku udah keringet dingin. Aku takut Sari gak ada Mas. Pak Lek menangis. Belum selesai ia menceritakan. Sari kenapa Yan? Mama menginterupsi pembicaraan. Ternyata benar feelingku saat itu. Tapi alhamdulillah Sari gak kenapa-kenapa, gak terluka sama sekali. Terus aku tanya ke bapak becak yang mangkal di sana. Dia tahu alurnya sampai dia yang nolongin Sari Mbak. Kata bapak itu, bapak pas mau beli kopi di warung dekat jalan sawah, dekat jalan raya. Bapak lihat ada cewek lari, gak pakai sendal, matanya melotot tapi senyum menyeringai, tidak kedip sama sekali. Perasaan bapak itu udah mengatakan ini anak pasti mau lari ke jalan raya. Mbak tahu sendiri itu jalur bis, jalur besar yang kendaraannya rame. Pas itu bapak itu udah bersiap menyegat Sari Mbak. Tapi posisi bapak itu gak sampai tangannya menangkap Sari. Akhirnya Sari lolos keluar dari gapura. Sari tiba-tiba diam, mematung. Kemudian dia jalan melompat seperti pocong dengan tangan sedekap, mata melotot dan wajah menyeringai. Dia menyeberang ke tengah-tengah jalan, menyetop semua bus yang lewat dengan jari telunjuk yang menunjuk ke atas. Entah apa maksudnya. Akhirnya busnya berhenti Mbak. Setelah ada anak remaja, sepertinya dia indigo. Dia teriak-teriak untuk menghentikan busnya pada sopir, karena jika tidak bus itu menabrak Sari. Bukan Sari yang mati Mbak, tapi seluruh penumpang bus yang akan kecelakaan. Innalillahi Sari. Terus gimana Yan sekarang? Sari baik-baik saja? Tanya mama, tangisnya pun pecah. Enggak apa-apa Mbak, kemarin Pak Amsar kesini lagi buat ngobatin Sari lagi. Titi gimana? Tanya mama. Titi enggak apa-apa Mbak, dia sekarang tinggal sama Mbak Yuku. Karena di sana juga ada anaknya Mbak Yu, jadi dia ada temen, enggak jauh kok. Titi juga bisa kalau siang pulang sekolah ke sini lihat ibunya. Jelas Pak Lek. Ya udah kalau begitu Yan, kalau ada apa-apa lagi tolong kabarin ya, kata mama. Iya Mbak, pasti. Sejak saat itu aku sedikit lega. Setidaknya Titi aman. Setidaknya Titi punya teman. Setelah percakapan itu, setiap kali mama bertanya kabar bule, Pak Lek selalu menjawab masih sama. Masih dengan gerakan sholat yang tidak sewajarnya. Dan setelah kejadian liburanku itu, mama
dan bapak tidak lagi membawaku ke Ngawi, bahkan saat lebaran, karena mereka masih trauma sepertinya dengan apa yang kualami. Jadi lebih memilih untuk menjaga jarak dengan bersilaturahmi melalui handphone. 1-2 tahun berlalu sampai akhirnya aku menginjak usiaku yang ke-10. Saat itu Titi juga berusia 10 tahun. Lebih 1 bulan tepatnya. Telepon bapak berdering. Saat dibaca ternyata Pak Lek menelepon. "Mas, assalamualaikum." "Alhamdulillah mas." Suara Pak Lek terlihat senang. "Ada apa Yan?" Bapak pun tertular senang. "Sari hamil mas." "Alhamdulillah, udah jalan 4 bulan. Tapi baru tahu sekarang." Bapak langsung terpaku. Bukan tidak senang karena kabar gembira ini. Tapi bapak ingat apa yang dikatakan Mas Arif 2 tahun lalu. Bapak masih ingat bagaimana jika bayi itu sampai berumur 7 tahun. Bayi itu tidak akan selamat. Tapi tidak mungkin bapak mengatakannya pada Pak Lek. Tidak mungkin bapak mematahkan rasa gembira itu, karena pikir bapak masih ada kemungkinan beberapa tahun ke depan sebelum bayi itu berusia 7 tahun. Siapa tahu kami bisa menemukan jalan keluar yang terbaik untuk keduanya. Serakah memang. Itulah sifat dasar manusia yang ingin memberikan yang terbaik untuk orang yang mereka sayang. Alhamdulillah ya. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutannya. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.